wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Baik semua ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya? Bisa berdoa? Bisa. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir kan? Ya. Ya, alhamdulillah hadir semua bisa ikut belajar. Bapak mau tanya nih, sebelum kita belajar materi selanjutnya, materi kemarin tentang apa? Ya, silakan ya, Bi. Pertemuan sebelum membahas tentang sholat jenazah. Oke, pertemuan sebelumnya membahas tentang sholat Jenazah. Ada yang masih ingat gak tata caranya? Ya, Supri silakan. Yang pertama, berdiri disertai dengan niat, Ya, takbir 4 kali. ya, Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. ya. Takbir yang kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga mendoakan jenazah. Takbir yang keempat mendoakan jenazah. Dan yang terakhir diakhiri dengan salam. Oke, masih ingat ya? Ya. Bagi tepuk tangan dulu. Berarti murid Bapak pintar-pintar semua, daya ingatnya luar biasa. Oke, materi kita hari ini. Bayangkan kalau kalian berada di sebuah perjalanan, tetapi tidak tahu arahnya. Kira-kira apa yang kalian butuhkan agar tidak tersesat? Silakan, Husna. GPS, Pak. GPS. Ya, yang dibutuhkan adalah GPS. Sama ya. Jadi ketika kita dalam hidup ini kita membutuhkan sesuatu yang sama kayak GPS, atau bisa dikatakan dengan kitab Allah. Jadi kitab bisa dijadikan sebuah pedoman dalam menjalani hidup. Oke. Pertemuan hari ini yaitu tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang kelihatan, Nak? Kelihatan? Oke. Tapi sebelum kita belajar, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama, peserta didik atau murid dapat menjelaskan makna iman. Yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama Allah dan Rasul yang menerima. Yang ketiga, dapat menguraikan isi pokok Allah. Jadi ada 3 ini ya, yang wajib kalian bisa. Hukumnya wajib.
Baik. Ya. Menjelaskan, menyebutkan, yang ketiga menguraikan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau tidak, lanjut. Bapak punya video. Silakan nanti kalian tonton, kalian pahami ya videonya tentang apa. Nanti ada tugasnya, ya. Makanya diperhatikan videonya. Kalau kalian memperhatikan nanti bisa jawab, ya. Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkeraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, terletaknya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, atau 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh, wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami berikan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Setelah kitab Zabur turunlah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel, laki-laki Bani Israel.
Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling ngeyel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Allah berfirman, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan, yang ini menjadikan dia sebagai salah satu mukjizatnya bisa berbicara ketika masih bayi. Adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, perintah kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Tiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun secara umum ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat Allah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan penggunaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, ada muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun, selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang kayak videonya. Nonton nggak? Oh, nonton nggak? Nonton ya? Ya. Berarti setidaknya kalian tahu lah videonya tentang apa ya. Sekarang Bapak mau bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 itu membahas tentang kitab Taurat. Kelompok 1. Kelompok 2 membahas tentang kitab Zabur. Kelompok 3 membahas tentang kitab Injil. Dan yang terakhir kelompok 4 membahas tentang kitab Al-Quran. Bapak punya LKPD? Silakan nanti di
didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Silakan diisi, dituliskan dalam SKPD. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, ya. Kemudian jawabannya juga. Jangan hanya nama kelompoknya ya, jawabannya juga. Paham perintahnya? Kelompok Allah, kelompok Jabur, Oke, silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit. 10 menit ya. Ya. Silakan. Ya, 10 menit. Silakan diisi. Ya, pokoknya. Nama anggota kelompoknya, apa saja namanya. Thank you. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu, kemudian diisi. Ya. Panggilan aja. Gimana? Oh, ini. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan lanjutkan sesuai yang kalian dapat. Gimana? Apa-apa, silakan dilanjutkan sesuai yang kalian dapat. Ya. Yang lainnya juga bagus juga.
kasihan yang baca. Waktunya masih 5 menit lagi ya. Maju ke depan, tapi tidak usah di depan sini, di depan mejamu saja. Ya, perwakilan dari kelompoknya dua anak, satu pegang hasil diskusinya, satu membaca hasil diskusinya. Paham tulisannya? Ini belum selesai ya? Selesai? Sudah? Mau kelompok kita buka dulu. Mau kelompok kita buka dulu. Kita buka. Kita Taurat. Oke, silakan. Kelompok kita Taurat. Dua anak maju. Di depan meja saja. Yang lainnya perhatikan. Yang baca dari sini, yang baca dari sini. Ini. Dari sini.
mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Baik. Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan. Setelah dari kelompok kitab Taurat. Sekarang bentar. Ada azan ya. Bentar. Untuk kelompok lain siap-siap ya. Disconnected. Lanjut kelompok selanjutnya. Siapa yang mau duluan? Silakan dari kelompok apa? Kitab Injil. Silakan. Silakan dibaca dulu nama kelompoknya. Nama anggota yang besar bagi Palestina Indonesia. Nama kita kitab Injil. Nama Rasul Nabi Isa kita secara umum kitab Injil berisi tentang kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasulullah setelah Nabi Isa SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Cukup? Kasih absen dulu. Kelompok tentang kitab Injil. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Silakan keluar dari kelompok Al-Quran. Silakan.
ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara hubungan ibadah sesama manusia. 5. Tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Oke, cukup. Kelompok terakhir. Ya, baca dulu nama kelompoknya. Lalu itu lagi. Kasih tepuk tangan. Oke, cukup ya. Kira-kira dalam benak kalian ada pertanyaan atau ada saran nggak untuk kelompok lain? Ada nggak kira-kira? Ya. Tidak ada. Nggak kreatif dong. Ada nggak komentar, saran, atau pertanyaan untuk kelompok lain? Pasti ada ya? Ya. Tapi tadi memang tidak sengaja tidak Bapak buka. Ya. Nah, sekarang waktunya bertanya antar kelompok. Caranya bagaimana? Mana hasilnya? Hasilnya taruh di meja depan. Silakan. Oke. Untuk kelompoknya 2 orang dari tiap kelompok silakan berkeliling mengunjungi kelompok lainnya. Bawa buku, boleh. Silakan kalian tanya apa saja yang belum kalian pahami tentang materi kelompok lain. Boleh bertanya, boleh ngasih saran, boleh ngasih komen. Itu tulis satu jelek, boleh. Bebas ya. Yang penting masih terkait dengan materi. 2 anak. Selain yang tadi presentasi, silakan 2 anak berdiri dulu. Berdiri 2 anak. Silakan. Siapa saja boleh. Silakan berdiri dulu. Siapa ini? Silakan berdiri. Ayo coba. Apa ini? Satu lagi siapa? Oke, Leo dengan Nabawi. Ini namanya siapa? Rizky dengan Rizky.
Itulah diskusi kita pada hari ini. Kita sudah diskusi tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan. Silakan kumpulkan. Oke, terima kasih sudah diskusi pada hari ini ya. Bapak mau tanya, setelah kalian diskusi tentang materi kitab-kitab Allah tadi, kira-kira apa satu hal terpenting yang kalian pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa bantu jawab? Silakan Adi. Kitab Allah masuk ke dalam buku yang ketiga, jadi Ya, bentar, tepuk tangan. Jadi kita belajar tentang kitab-kitab Allah kata Adi tadi, dan kita wajib mengimani. Ayo, siapa lagi yang bisa? Satu saja. Silakan Aulia. Allah menurunkan 4 kitab. Kita apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Selanjutnya masih ada lagi? Masih ada yang bantu jawab lagi nggak? Udah cukup ya? Sekarang Bapak mau kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya. Menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa, Nak? Empat kitab Allah. Yang pertama kitab apa? Diturunkan kepada Nabi siapa? Tentang apa? Tentang ajaran dan hukum. Yang kedua kitab apa? Nabi siapa yang menerima? Tentang apa? Nyanyian dan pujian. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Pada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tentang apa kitab Injil? Yang terakhir kitab Al-Qur'an. Kepada Nabi siapa? Tentang apa Al-Quran? Tentang pedoman hidup umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran kitabnya siapa? Al-Quran kitabnya siapa? Kitab umat Islam. Kitab kita semua. Tepuk tangan untuk kita. Berarti kalian paham belajar hari ini ya. Setelah kita belajar materi ini, bagaimana perasaan kalian? Ya. Kenapa senang? Siapa yang bisa jawab?
mengetahui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan dengan kita meyakininya hidup kita akan saling toleransi antar umat beragama. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara